Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ali Regi dan saya bersama Mbak Alia. Ini Mbak Alia sebenarnya itu banyak ditanyakan pada dari sedulur sebenarnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa berbincang lagi, bisa bertemu lagi dengan Mbak Alia. Ini yang saya bahas adalah perkembangan pecinta perkutut lokal, terutama grup Facebook gitu Bang. Jadi yang saya tanyakan adalah mungkin pertama kali grup perkutut Facebook itu apa Bang namanya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la haula la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Mas Ali Regi. Dan untuk berbincang-bincang sekedar tambah wawasan, tambah pengetahuan, berbagi ilmu. Semoga kemanfaatan, keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Dan alhamdulillah dulu itu ada yang namanya grup di Facebook itu PLI, entah apa, PLN. Terus ada lagi yang PLN yang Mas Wesi Haji itu ya. Mas Wesi Haji, Mbah Wesi Haji almarhum. Beliau sudah meninggal, adminnya itu hanya beliau. Jadi tidak ada regenerasinya lagi. Terus ada juga PLI kayaknya. Dia itu membahas katurangan-katurangan, tapi katurangan-katurangan tersebut keluar daripada jalur-jalur yang ada di kitab Ada Makna kebanyakan. Ya mungkin bisa jadi kearifan lokal, cuman kearifan lokal kok lokal hanya segelintir orang gitu loh. Oh gitu ya. Ataukah itu permainan para bagol yang ingin menaikkan harga atau apa, saya kurang tahu. Itu pribadi masing-masing. Satu contoh, Katuragan Keruk Bumi. Katuragan Keruk Bumi itu kan ya kayaknya ya aneh gitu. Tapi ya ada gitu. Ada kelainan ya fisiknya. Mungkin yang suka ngerok-ngerok bumi itu kan ya mungkin saya juga tidak tahu dan juga nggak ingin keranahnya beliau. Waktu itu kan belum ada ikatan yang kuat, perkutut lokal yang kayak semacam sekarang ini kan ada Palsi, satu wadah yang memang sudah menaungi perkutut lokal seluruh Indonesia. Dan ada pun dulu itu yang rame generasi setelah PLN Mas Wesi Haji itu juga rame, karena memang benar Mas Wesi Haji itu pinter dalam masalah katurangan. Beliau itu memang ahli juga. Di samping beliau sering komunikasi dengan Gus Odi. Gus Odi itu pinter, masternya master. Sering minta pendapat sama Gus Odi. Bener enggak Gus, bener enggak? Tuh Mas Wesi Haji. Sampai Mas Wesi Haji penasaran pengen bertemu Gus Odi, tapi sudah ketemu dulu sebelum beliau wafat kayaknya. Untuk grup yang pertama Bang, mungkin kalau saya kan mulai perkututan dan gabung Facebook. Grup Facebook itu 2005. Mungkin sebelum itu ada, mungkin apa gimana Bang? Mungkin ada, cuman ya yang paling anggotanya pertama kali itu Bang, grup kurang mengikuti ya. Cuma yang familiar ya MPL, setahu saya loh Mbak ya. Itu MPL misalnya PLN, PLI, 3 ya Mbak ya. Iya. Ada Kudus juga ada kayaknya, entah apa itu. PLK. Iya. Gitu. Ada di Kudus itu. Cuman Pati generasi baru Pati itu. Sebetulnya ada sudah lama, cuman tidak jalan.
nggak ada yang komentar, nggak ada yang posting kan. Jadi dulunya itu sebenarnya itu sangat dikit, dan jika posting itu benar-benar menata kata gitu ya Mbak ya. Iya. Nggak sekedar, kalau sekarang kan gini Mbak, mau ada cewek cantik, mau apa, pokoknya itu ya di-share gitu loh. Kalau dulu itu dengan bahasa ya paling nggak sopan gitu Mbak. Etikanya dijaga. Etika ya. Iya, dulu tuh yang sering saya tuh komentar itu di Misteri Perkutut Lokal. Misteri Perkutut Lokal, saya tuh online terus. Bahkan ada penasaran, ini 7 hari 7 malam nggak pernah nggak online, ini orangnya tidur bandar. Penasaran kayak gitu. Ya mungkin waktu itu saya ya masih sendiri juga, sering online terus, kesibukannya cuma main HP, baru senang-senangnya Facebook ya, nggak ada hiburan lain, jadi kuat-kuat aja. Kalau tanggapan Mbak, sekarang kan mungkin ratusan grup Facebook Mbak, grup perkutut di Facebook gitu Mbak. Itu dan tanggapannya bagaimana? Dulu yang paling ramai itu Misteri Perkutut Lokal, sampai ada sekitar 70.000 lebih. Terus ada seseorang, mungkin hacker atau apa itu, yang tidak senang sama Misteri Perkutut Lokal dan pengurusnya. Terus diblok terus, dilaporkan. Akhirnya dihilangkan Misteri Perkutut Lokal. Terus bikin lagi grup Misteri Perkutut Lokal. Sampai berapa kali? Mungkin ada 7 kali kalau tidak salah. Sering kalau MPL itu pokoknya hangus terus, ke banned terus, itu sering ya Pak? Nah, di banned dulu ya. Sering. Kalau yang PLN itu malah sekarang jadikan apa ya, diambil alih kayaknya Pak. Kalau PLN itu Pak, dibuat itu loh, grup slot itu loh Pak. Maksudnya grup judi. Kayaknya dihack itu Pak. Grup dijadikan grup seperti itu kalau PLN sekarang itu. Tapi kalau PLN yang sekarang kan PLN-nya Dimas Kolbi De Pasto itu, Perkutut. Iya. Jawa Barat itu PLN itu sekarang. Perkutut Lokal Nusantara. Nah ini Mbak, saya tanya, ini juga sebenarnya sedulur-sedulur yang lain juga penasaran. Bagaimanakah biar perkutut itu selaras dengan kita Mbak? Itu biar cocok gitu loh Mbak. Mungkin kalau grup, ya perkembangan grup dari awal sampai sekarang mungkin ya seperti itu. Ya sekarang pertanyaannya itu Mbak, rata-rata yang ditanyakan teman-teman di komen seperti itu. Biar cocok, biar selaras ya harus kita itu sering komunikasi dengan dia, atau kita sapa dia kan. Satu contoh, saya punya crossing kan tidak menerima lokal toh. Nah itu saya senang, mau dibeli orang, ditukar motor tidak mau saya. Seneng. Karena apa? Setiap saya pergi dia itu gitu, sudah ada konek ikatan batin. Nah itu bul, bangun deh. Timbul namanya. Nanti saya dulu itu jambulnya hilang, terus ganti ke bola itu bocahnya. Bul. Berarti sering disapa gitu ya, Mas? Sering disapa. Intinya di situ. Sering dimandiin, sering disapa. Sering dilus-lus ini. Kalau kita pengen dia itu lebih connect lagi, kekuatan menyatu, ya tatap matanya kita bacakan Fatihah kah, surat Ikhlas kah, terserah. Gitu ya. Iya, biar lebih connect lagi, biar kekuatannya itu juga benar-benar kuat, dahsyat juga. Kalau ciri-ciri Mbak, kalau sudah sering disapa terus bekur, apakah ciri-cirinya seperti itu Mbak? Itu hampir. Dan itu bisa jadi ya kayak gitu, bisa jadi enggak. Memang karakter burungnya yang lenjeh juga. Oh gitu. Iya. Karena kalau kita beli di seseorang kita enggak kenal, dia itu bekur kan ada, ya, ada. Lenjeh. Berarti gimana Mbak untuk pemula ini?
Untuk pemula paling ya ciri-cirinya ini cari yang tertutup lenjer sudah. juga enggak apa-apa. Itu karena ya sekarang sudah mahal, minimal Selaras. 1.500 itu yang sudah bekor. Dulu ndak 200 dapat. Apalagi Itu sekarang mainan. itu era-era Itu aja sudah 7 tahun ikut crossing itu. Nah itu untuk nanti yang kalau dia itu manggung, lainnya itu narik manggung semua. Senangnya di situ, kalau itu diambil orang terus tariannya bikin lagi kita. berarti sulit ya Pak, secara ciri-ciri sudah selaras ya Pak, bukan hanya bekor saja ya. Maksudnya tergantung gitu. Sulit-sulit enggak. Oh gitu. Tergantung Berarti rasa kita gitu apa gitu? tergantung kita itu memang benar-benar rajin. Saya kan orangnya males. Gitu. Iya, terus terang. Kalau orangnya rajin, ini tidak pernah saya mandiin. Kalau sering tak mandiin, tak jemur, entah itu seminggu sekali kah 2 kali. Nah ini bertahun-tahun tidak tak mandiin, tak biarin. Cuman dia tak sapa gitu. Kalau saya mau pergi atau saya datang itu dia sudah nyapa dulu. Saya bangun tidur disapa, oh gitu. Saya lewat nanti disapa. Kalau mandi Mbak, ini juga penasaran ini sedulur-sedulur. Ada yang memandikan dengan bunga, itu maksudnya bagaimana Mbak? Ya mungkin dia itu mau beli sampo, kemahalan kan bunga. Oh gitu. Ya itu kan istilah sesuatu yang wangi itu koneknya cepat ke atas gitu. Bahkan kalau kita berdoa pun harus pakai wangi-wangian. Dan wangi-wangian itu kan tergantung selera kita. Gitu. Kalau kita makan itu ada yang biar sate, ada yang enggak. Ada yang senang tempe, ada yang enggak. Ada yang mati urip tempe, ada yang mati urip kembang. Satu contoh gitu. Ada yang mati urip minyak yang mahal-mahal sate. Ada yang mati urip orangnya itu senang ikan atau daging, lain-lain. Ya intinya ya hampir sama aja gitu. Kalau saya lebih simpel ya sampo gitu, gampang. Kalau bunga itu Ribet carinya ya. Apalagi kalau cari bunga temi, wah sudah ke pasar, sudah kemana-mana. Bunga resi juga. Bunga ini banyakkan syarat ya. iya. Untuk perawatan Mbak ini gimana ya? Untuk bedanya perkutut lokal dan Bangkok itu bagaimana Mbak? Kalau jenengan kan punya Bangkok, punya perkutut lokal juga punya gitu. Iya, lomba jadi, juga punya, ya. crossing ada. Untuk Iya. perawatan ala kadarnya, ndak pernah tak ganti-ganti airnya. Males orangnya. oh gitu. Ya hidup. Kalau dimanja dia tuh sering diganti-ganti dan diganti ya mencret. Kayak anak orang gedongan itu kalau sering makannya enak, ndak enak ya mules. Coba kalau kita makan apapun di tengah WC, di tengah sawah kayak enak. Iya. Dan kalau kutut lokal itu memang ada keistimewaannya. Aturangganya itu lebih kuat. Karakter yoninya, kodamnya itu lebih kuat. Dan bahkan kalau dia mati itu hampir rata-rata kalau kutut lokal tidak busuk. Tapi kalau kutut Bangkok, crossing itu hampir rata-rata busuk. Tapi ada yang tidak juga. Itu faktor apa Mbak? Kadang itu kalau saya ya ada punya lah kutut, ada yang mati tapi nggak ada belatungnya. Tapi terkadang ada. Itu bagaimana Mbak? Itu misteri ilahi juga, susah dijelaskan. Karena apa? Pakannya sama aja kita nih. Iya. Ini saya pakan ini semua. Ini jadi tak congi semua. Ini merek ini misalnya, ya merek ini semua. Seandainya busuk kan busuk semua. Seandainya tidak busuk, tidak busuk semua. Kadang ada belatung, kadang ya ada yang tidak. Kadang Nah itulah rahasia ilahi. Atau mungkin bisa jadi kalau yang tua mungkin tidak ada belatungnya. Oh gitu. Mungkin di atas 10 tahun kah. Kalau kutut lokal kan rata-rata tua.
semakin tua semakin berisi Bang. Kalau apa ya, perkutut lokal yang berkaturanggan dalam artian energi atau apanya itu. Iya. Iya. Karakter isiannya itu lain-lain, kekuatannya dia. Dulu pernah saya tuh ngobatin lawan sana, saya diajar sama Lea itu. Malah kutub dua gitu. Kutub dua mati langsung. Wah, ini tidak beres. Nah, aku kejar kan terus ke sana. Tidak peduli kalau sudah bunuh piaraanku, aku kawanku sudah kau bunuh, wajar juga kau. Dan kutut lokal itu dia itu maju duluan, dibilangin sudah ngeyel ibaratnya. Oh, dia tahu kok, melek terus kok, kerep, ndak jarang tidur ya. Pernah saya itu yang paling keren dulu itu kalah 2 hari 2 malam, nggak tidur ya. Saya tak tungguin itu. Itu tadi meledak gitu ya Pak. Kututnya langsung mati, ada bunyinya. Ada gitu. bunyinya. Oh, darah. Untuk perkutut itu Bang, kadang karakter perkutut kan ada 2. Pemilih dan tidak pemilih. Itu bagaimana itu Bang? Kadang kan ada katurangganya itu jelek. Maksudnya kalau kita mengacu pada pakem, contoh Songgokbono itu kan ya buntel mayat itu kan pemilih itu Bang. Kalau katurangganya kan dijauhi gitu. Sebetulnya pemilih dia tuh tidak ada pemilih. Dia terperkosa kok. Oh gitu. Kalau dia pengen milih ya milih bebas, tidak mau dikasih kurungan. Ini logikanya loh. Oh gitu. Iya. Cuma kalau saya membaca kan ada yang perkutut pemilih dan iya itu untuk pemanis ya. Aduh. Ya toh, kita bicara logika. Tidak ada istilah kutut manapun yang mau kan. Ya ada, cuma 1-2 datang sendiri ke kurungan, ada itu memang. Itu milik orang Juwana ada. Itu lapar mungkin. Enggak, dilepasin. Dia itu pergi haji. Kututnya bisa ngelepasin sendiri. Oh gitu. Itu ya mungkin kodamnya mbah-mbahnya dulu. Berarti balik lagi gitu ya Mbak? Ya jeblak, dia tuh kalau siang pergi, kalau sore balik. Dibeli 50 juta enggak dikasih. Warnanya putih, milik orang Juwana. Masih kok beranya. Lokal berarti ya Pak? Enggak tahu. Mungkin ya. Lokal. Mungkin lokal ya. Rata-rata itu kalau warna putih hitam itu ya rata-rata ternak. Untuk perkutut yang wingit itu gimana Pak? Kalau dulu kan saya dengar itu jenengan punya perkutut putih hasil tangkapan, terus pas dibawa nyampe rumah malah tidak putih Bang. Ada. Itu ceritanya bagaimana? Nggak mau berubah warnanya. Dia itu sering tangkap jadi ular, terus dibuang karungnya itu, terus ada ya kayak jangkil itu ya. Itu di daerah Sucan itu masih mungkin sing tiba saya itu jatuh ke tangan saya itu ya kutut yang lain aslinya balik ke sana lagi. Susah berarti. Susah. Ya itu mungkin yang jenengan bilang ada yang pemilih, nah itulah yang pemilih. Kalau dia tidak milih saya kembali lagi. Itu kalau yang benar-benar sakti itu sebelum gitu mungkin itu. Itu. Kadang itu ada Bang. Jadi cerita Cisangkar, terus ya kuncinan gitu Bang, maksudnya ada, terus hilang, terus besok balik lagi. Itu cerita orangnya, cerita temannya, anak buahnya yang cerita. Orang Juwana tadi orang Baju. Kok bisa ya Bang? Tidak tahu, saya lihat sendiri sih.
Berarti sudah di. Kalau setahu saya, kalau dari piye dia kalau lepas bisa balik sendiri. Mungkin saking sayangnya koneknya sama kita. Tapi kebanyakan rata-rata kutut sekali lepas walaupun sudah konek ya wassalam. Iya rata-rata. Rata-rata kayak gitu. Coba aja kalau tidak percaya. Walaupun sudah itu sekali lepas ya assalamualaikum. Apalagi udah ada betina yang sendirian ya. Iya apalagi. Kututnya model jenengan mas. Rara debohe. Aduh. Ya, di Pasucen itu ada di tempatnya Mbah Wiropadi makam. Terus ada lagi di daerah Lahar, di Keduruan itu ada. Saya pernah berburu malam di sana dulu. Warna hitam sama warna putih, nggak ketemu juga. Sudah turun, kututnya sudah turun ke bawah. Sebetulnya mungkin terlalu gobloknya saya atau saya sama kawan-kawan. Ya kita pakai pengunjung juga, baca-baca sesuatu, akhirnya dia itu turun. Kalau yang tapi tidak mau ikut. Oh gitu. Di Keduruan masih sekarang itu. Putih sama hitam. Keduruan itu kan Ki Ageng Keduruan. Dia itu yang ngomong Kembang Joyo kalau tidak salah. Lahar itu loh. Berarti masih kira-kira ya Bang? Masih. Kalau untuk suaranya Bang, lokal ya? Suaranya lokal. Kalau ini Bang, perkutut yang jadi ular itu seperti apa sih Bang? Banyak karakternya. Mungkin waktunya itu loh Bang, kadang apa gimana? Dia mungkin ya yang jadi ular itu kan ada jenisnya sriwiti, ya. Parawelang, terus sriwiti. Yang tenar dulu itu sriwiti. Kalau sarang tanah Bang, bisa ya? Terkadang bisa, terkadang tidak. Kurang kuat. Berarti rata-rata yang kuat malah korowelang, nonton. Korowelang kan sudah jelas ya itu. Korowelang kan terus korowelang yang bisa jadi ular itu terbang. Sriwiti memang pakemnya dia itu yang bisa berubah ya sriwiti itu. Kalau cirinya sriwiti itu buntutnya itu melengkung ini. Kayak polisi tidur berarti Bang, kayak punuan atau gimana? Ini kayak ini melengkung. Ini brutu. Terus gini. Iya, ini brutu melengkung situ. Oh gitu. Bukan lurus dijojor nih, Iya. Ini lurus dijojor. Kalau ini kan ada melengkung. Ya. Nah, ya kayak gini. Iya. Kebanyakan kan rata-rata lurus gitu. Dia melengkung gini. Terus karakternya lehernya panjang. Ciri-ciri lain. Untuk waktu Bang, biasanya itu berubahnya terus. Lehernya nanti belum ini. Ciri-ciri dulu biar orang tahu. Lehernya panjang. Terus dia itu gayanya telolar kayak ular itu. Oh gini berarti ya. Yang pekok sini. Tuh. Kalau dia sudah biasanya kalau umurnya sudah tua 30 tahunan lebih itu bisa jadi berubah. Berarti rata-rata malah yang semakin umurnya tua berarti itu ya Bang. Kalau masih muda belum bisa mungkin ya Bang. Belum bisa. Kalau masih muda bisa ya banyak orang yang punya ular sriwiti. Oh gitu. Berarti faktor umur juga. Umur, kematangan dia, kesaktian dia kan lama-lama sakti, kayak wiridan terus toh. Lama-lama sakti. Ketika kamu di pondok, kamu wiridan, tidak ada tamu. Tapi setelah kamu mungkin 20 tahun di pondok wiridan toh, pulang-pulang jadi orang tenar, jadi tamu nih uang itu apa sih? Rezeki datang sendiri kan banyak model-model kayak gitu. Itu karena wirid, karena kedekatan kita sama Tuhan. Punya kemandan, ngomong mandi. Waktu di pondok ya mandi-mandi, karena
wiridannya masih sedikit gitu loh. Kesaktiannya itu kan kalau muda nih terkutunya katuraganya keromalang jadi ular semua ya, nggak ada yang langka ya Pak. Iya, nggak ada yang langka. Itu pun dia itu harus connect lagi dengan dari mana dia tuh dapatnya tempat yang wingitnya wingit biasanya. Memang auranya di situ tuh kuat. Kok bisa kayak gitu, ini tanah wingit, ini tanah ini, nggak percaya semua tanah sama, ya nggak bisa kayak gitu. Semua tanah sama, itu hanya logika anak kecil aja. Karena tanah ini ada yang subur, tanah ini ada yang harganya mahal karena mengandung emas, tanah ini ada yang harganya mahal mengandung minyak. Kan kayak gitu, nggak bisa disamakan walaupun itu sama-sama tanah. Terus tanah yang berkah ketika doa Nabi Adam doa Nabi Ibrahim dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mekah Mukarramah itu lain lagi tanahnya, sakral itu di situ. Ya, kalau logika itu kalau Aram Mekah ya kersang. Kok bisa kita sholat di sini kok perbandingannya kok di sana kok pahalanya lebih besar? Ya bisa loh. Itu kuasanya Gusti kok. Kok tanah di sini kok murah? Kamu kalau mau beli tanah murah itu pedalaman sana dulu di Sumatera ya. Murah-murah per hektar. Coba kamu di daerah Pati Kota aja masih kalah mahal dengan daerah Ngemplak itu. Bulu Manis Ngemplak. Iya. 7 juta per meter tidak ada tanahnya sudah. Apalagi tanah di Jakarta itu berapa M semeternya. Oh, karena nggak ada lahan. Ya lain tempat lain, kewingitan juga lain. Kenapa kok di sini kok wingit, sini sama aja? Siapa yang bilang sama aja? Kalau kekuatan kamu sudah mumpuni bisa jadi menarik kekuatan dari sana. Wingit itu gimana Bang? Ada yang makam keramat dan ada yang makam tapi angker, bukan keramat tapi angker. Itu bagaimana Bang? Wingit itu yang bagaimana? Dua-duanya bisa masuk. Bisa. Yang angker itu satu jalur lewat jalur kiri. Dia mempunyai kesaktian tapi lewat kiri. Oh gitu. Iya, lewat alam sebelah bantuan jin setan itu. Khotam ya Bang? Iya. Tapi kalau keramat dia tuh ya sama-sama ke Gusti Allah. Cuma lewatnya jalan kanan malaikat. Ya kiai ya sakti, dukun juga sakti. Ya. Oh, gitu. Kalau dukun tidak pernah mandi, semakin tidak pernah mandi semakin sakti. Nah, kalau kiai sudah mandi ya perengus. Oh iya. Jadi sama-sama saktinya. Wong itu anugerah dari Gusti Allah. Kamu minta apapun tak kasih. Kiai minta kesaktian dikasih kesaktian, dukun minta kesaktian dikasih kesaktian. Cuman setiap kebatilan pasti kalah. Nah, itu janji Tuhan kan. Ya, di Quran ada innal batila kana zahuqa, pasti hancur. Qul ja'al haq, ketika datang suatu kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan pasti hancur. Terus gini Mbak, apa ya? Ini cerita Mbak. Jadi ada seseorang membawa perkutut, tapi seolah-olah itu berat Mbak. Bahkan seolah itu rantainya pengen pedot, kayak membawa beban gitu Mbak. Ya bisa jadi. Itu apa itu sebenarnya? Mungkin orangnya, mungkin motornya, terus mungkin kita sendiri. Kalau saya kemarin kan sakit, ngangkat gini aja ndak kuat. Oh gitu. Iya, ketika aku sakit kemarin kena jantung koroner, ngangkat aja kayak ciduk itu hampir ngos-ngosan. Terus bisa jadi dia diikuti kodam. Yang jenengan harapan mesti diikuti kodam ya toh. Iya, rata-rata itu kalau di perkutut sananya itu. Ya memang ada kayak gitu, dia disukai gitu loh. Bonceng apa gimana? Setiap dia ada sesuatu yang indah, alam gaib tuh seneng. Sudah satu contoh kayak gini.
Wong paling nakal, paling kejem iku disenengi bangsa demit, bangsa gaib. Wong paling apik sabar disenengi bangsa gaib. Jenengan ketika berwirid, nyebut ibaratnya istilah sehari itu ya Allah ya Allah ya Allah atau 10.000 kali atau 100 kali, pasti disenengin bahasa-bahasa gaib pada datang nanti itu. Kamu baca Quran sehari, kata Quran juga disenengin bahasa gaib. Tuh. Ada yang putih, ada yang hitam kayak gini. Kadang kalau wiridan tengah malam kan ada yang ikut kadang. Iya. Kalau suka wiridan loh ya. Iya. Kalau kamu bermunajat sama Tuhan, manunggaling kawula Gusti, kita bermeditasi, kadang ada cahaya yang masuk ke dalam diri kita, celurut. Coba rasakan, pasti ada. Cuman kepekaan jenengan mungkin belum peka karena masih kepengen kiko karo bojone, karena jiwa mudanya kan masih menggelora. Gitu. Iya, rasa kita itu kita tingkatkan lagi. Berarti kita kalau diperkutut baliknya katurangan yang buruk, ya semuanya nggak ada yang buruk sebenarnya ya. Kalau ada sih, kita amati aja. Aku punya kutut ini kok rasanya awakku loro kabeh seminggu iki. Kok rezeki kok seret. Kok aku tukaran ro bojo terus, berantem sama anak istri terus. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Energi negatifnya itu pasti ada. Ya daripada misalnya repot-repot nanggung, ya buang aja kalau tidak kuat. Kalau kuat ya tahan, pegang aja, bacakan ayat kursi, selesai. Ciri-ciri Bang, mungkin Bang. Kalau yang energi negatif Bang, kalau dipegang panas apa gimana? Itu diantaranya. Atau tatapannya gimana gitu. Kalau kita mau mengambil kutut ombyoan, itu kan biasanya kita tembung dulu, nanti kan dia tuh mireh, tidak mau. Coba bacakan Fatihah, ya Allah Gusti yang cocok dengan saya. Dia tuh pergi menjauh. Terus biasanya yang ada tandanya, mungkin dekat apa gimana? Iya, memberi isyarat sama kita. Itu kalau ngobrol ya. Kalau ngobrol. Kalau dikasih orang lain lagi, udah jauh sujud dikasih orang tua. Wah keramat ini keramat apa membawa sial kan? Kita waspada juga kan. Kepekaan kita asah, kita itu sudah hobi perkutut, masa gitu aja ndak peka. Berarti bukan penghobi itu, penghore-hore aja itu namanya. Nah, kadang kan ada apa ya, pembedaan. Kalau yang ini sedulur ini minta maaf. Kan ada yang suka gacoran, entah itu katurangan jelek, pokoknya gacor seperti itu. Ya kalau saya senang yang gacor. Gitu ya. Iya. Meskipun pernah katurangan jelek, apa sampai kabeh gitu aja. Kalau kita yakin, keyakinan kita itu kuat, semuanya tidak akan ada apa-apa. Dengan baca bismillah semuanya tidak akan membahayakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya loh. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dibacakan itu kan? Tidak akan bahaya. Apapun itu, kutut ini mau angker, mau dari kuburan manapun, mau dari tempat singit manapun, misal kita yakin tidak apa-apa. Alas Purwo, jangankan alas Purwo, Purwonya Purwo juga tidak apa-apa. Kalau kita itu yakin. Ya memang ada daerah-daerah tertentu, laut tertentu juga yang dihuni kekuatan-kekuatan gaib, energi yang dahsyat itu ya memang ada.
Kayak segitiga bermuda itu para Efret di situ. Kekuatan energi tertinggi itu di segitiga bermuda. Dajjal nanti keluarnya lewat situ. Ada yang sekarang itu ada yang memperkirakan Dajjal itu di pulau apa itu, Koreta atau semesta apa itu. Terus untuk ini Mbak, Nayuh itu seperti apa sih Mbak? Nayuh perkutut. Itu kan istilah-istilah. Nayuh sendiri menurut jenengan apa? Kalau saya belum tahu, intinya gampangannya itu berdialog. Dikonek. Dikonek kan kita tinggal matanya kita diem aja. Kan istilah orang lain-lain, kita connect kan, yang keren sekarang connect. Kalau Nayuh kan mungkin untuk orang ada dialognya mungkin. Jo bejo, kamu mau nggak ikut sama saya seperti itu, mungkin kayak gitu. Nayuh itu seperti itu, apa gimana Bang? Sebetulnya bener ya, kita diem, di connect batin lewat batin. Kalau kita ngomong-ngomong sendiri nanti dikirain orang tidak beres. Jo bejo, nah. Coba tetangga kamu atau ibu kamu tahu loh, saya anakku ini kayak apa ini. Oh gitu. Iya toh. Berarti corone dengan bahasa hati pun sudah tahu gitu. Kalau dengan bicara otomatis khawatirnya ditakut orang gila. Kan misalnya berkodam-kodamnya kan jin sama aja. Jin itu kan bahasanya bahasa hati. Gemengi masa Jo ke melu aku dongakno ya Jo. Enak lucu ya. Jadi ini cukup dengan hati. Coba tetangga atau pacar kamu putus saja Mas, kita misalnya punya pacar ya minta putus. Gila ini pacarku, putus aja dijak ngobrol. Iya kadang itu ada kok Mbak, maksudnya ini lama-lama ini sampai diajak bicara. Lama-lama nasi ini diajak bicara nih, si nasi kamu tak makan ya biar saya kuat ya. Ada memang orang yang kayak gitu. Iya. Perkutut. Ya Mbak itu kalau nasi, kalau kentut aneh lagi. Tambah lama tambah aneh. Untuk pemaharan Mbak, tata cara pemaharan mungkin Mbak. Untuk perkutut ini tak dol apa? Ini saya maharkan. Sebetulnya itu sama. Gimana? Sebetulnya itu sama aja, dol sama mahar. Oh itu. Saya ya, sudah kamu tak ijazah. Ini maharnya sekian. Ini maharnya sekian, kamu tak kasih ajian ini rengkah gunung misalnya. Maharnya 1 juta. Katakanlah kayak gitu. Saya minta bayaran itu. Makanya saya tidak pernah kalau ngasih ilmu ya kasih mahar-maharan, tidak minta bayaran. Ya sama aja dijual. Cuman orang itu sok beretika aja. Intinya sama. Ya ben kita manusia dikai kelambi gitu loh. Etikanya manusia mahar. Ben kelihatan sakral kan nak kutut. Ya. Itu intinya sama saja gitu ya Pak. Iya kak, teman-teman itu yang jual ilmu itu kan mahar. Karena kadang ada yang beropini ya ketawa-ketawa kamu jualan ilmu sok mahar-mahar apa modal duitnya gue jajan ya. Kutut kayak gitu mahar biar harganya lebih tinggi kan. Kalau ini saya jual, wah larang men kutut segini kan. Kalau di Bangkok kan tidak ada, saya jual, tidak saya mahar. Ya siap. Intinya sama saja. Sama saja mahar dan jual. Cuman diperhalus karena kita punya etika. Ya kiranya sudah cukup Mbak. Ini kapan-kapan nyambung lagi. Mungkin sedulur yang mau tambahin enggak? Apa? Pendanyangan atau apa?
lain waktu. Lain waktu saja. Kutut yang pendanyangan atau kutut yang bisa danyang. Kalau ketut sudah mempunyai kekuatan tempelan dia sendiri, atau tempelan dari tempat yang wingit, itu kan lain-lain. Kalau pendanyangan itu bisa nggak sriwiti, danyang jadi ular. Ini sriwitinya sendiri yang jadi ular, atau dia itu tempelan dari tempat tersendiri. Ya, kapan-kapan kita ulas aja. Ini sudah menitnya sampai 40 Pak. Iya, sudah. Iya ini. Ya, biar kalau lama-lama itu biasanya nyimaknya nggak sampai akhir, Pak. Biasanya seperti itu. Iya, alhamdulillah saya kemarin sakit. Ada tung, koroner, terus ada liper, batu empedu. Back saya itu 3 bulan, 100 hari ya. Puasa, sebelum puasa ya, kurang berapa hari puasa, Syawal, Apet, ini besar 100 hari lebih. Alhamdulillah sekarang sudah mandikan sehat, takbir malam, kuat takbiran. Dulu ngomong aja takbiran yang Idul Fitri, saya cuma 3 kali baru takbir dan tidak kuat pulang. Banyak. Tadi malam kuat 3 jam. Alhamdulillah. Dari jam berapa? 10 jam 1. Terus saya sambung lagi pagi. Kuat. Alhamdulillah. Sudah mulai agak sembuh. Ini kan penyumbatan tinggal. Kemarin cairan banyak di sebelah sini. Ini sedikit, dan sekarang penyumbatan. Jantungnya sebelah atas sudah bergerak. Detaknya tidak bergerak. Alhamdulillah. Diobati di demam. Tidak tahu. Orangnya itu tahu-tahu. Kok tahu saya Mbak? Anuin. Ketemu di saya dapat. Kamu tuh masih saudara. Ketemu di Bonang. Bilangnya gitu. Jangan sudah saya rantos ganggu Gus. Jangan sudah saya tunggu lama Gus. Maksudnya Bonang tahu. Kayak gini. Iku apa itu Bang? Tidak tahu. Kan media pengobatannya semua itu penyakit dikerok semua di Limang itu. Ada sekitar kamu tuh orang yang sakit tumbuh Pak, tumor Pak, terus kanker. Terus setiap hari itu 3 hari yang ramai dibatasi sekarang 60-80 orang. Dan beliaunya dikasih amplop duit tidak mau. Siapapun itu. Berarti gak bertarif gitu. Saya kelasnya ya. Gak saya kelasnya, duit gak gelem. Terus pripun Bang? Rokok LA, rokok EDE paling. Terus kadang ya ada yang bawa gula. Tapi kalau uang gak mau. Saya gak mau dibeli. Bilangnya kayak gitu. 25 tahun ngobatin orang. Ya guys. Ya ikhlas itu, kamu sama-sama dengan saya Gus. Ya gitu, tahu-tahu dia saya ditembak omongan di bedek. Ya beliaunya kesini 3 kali tak kasih sangu, nggak mau. Padahal dari sana ke sini 1 juta itu habis. Ngasih bayaran supirnya 500.000 supir tembak. Bensin belum ngasih makan orang 1 mobil kan. Sini 3 kali, 4 kali besok saya mau dijemput, besok Selasa mau dituntasin ini. Mas jemput kono. Iyainya. Saya itu heran juga. Mungkin kalah pamor atau apa, saya ini kan lebih sakti sana toh. Atau saya terlalu melas juga tidak tahu. Aduh. Bahkan satu-satunya yang mondok itu saya. Khusus ini Gus. Kamar ini cuma ditempati 3 orang. Yang satu wakil DPR RI nginep di sini cuma 3 hari paling, 2 hari 3 hari pulang. Yang kedua Mas Pujo, yang ketiga jenengan ini yang paling lama jenengan Mas Pujo Kusumo, orang Trogowungu itu. Saya yang paling lama. Terus saya ditanyain kakak saya, kenalmu di mana? Di Awang-Awang, di atas kenal tuh.
Gak wangil lagi. Angin. Jelas non. Emang gila. Dekat alun-alun Demak. Jika ada saudara yang bukan promosi, tidak bayar kok. Iya. Dia tidak tarik. Demaknya pun cari tenar juga. Kali susuan. Kali susuan. Pokoknya dari alun-alun itu ada lorong 1, 2, 3, 4 ngekiri. Oh, berarti dekat alun-alun yang gini ya? Jalan kaki itu sering jalan kaki. Notaris. Ada tulisan notaris gitu. Tanya Mbak Tres. Ya masih keluarga Gusmus. Ya. Nggih. Sedulur-sedulur pandonganipun kagem Ada yang Mbak terlalu Alia ada ini. yang dulu jenengan dua aja ndak apa. Iya ini. Recommended pokoknya untuk minta doanya semoga Mbak Alia ini segera sembuh biar bisa silaturahmi sana sini. Amin. Acara perkutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.